Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kirami ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Di sini saya akan membacakan Al-Quran juz 21 sebagai tanda bahwa dalam melaksanakan tugas tafsir amali. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Di sini saya akan membaca surah As-Sajadah. Surah As-Sajadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yakuluna iftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, hanya Allah yang maha mengetahui akan segala makna dan maksud tujuannya. Turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya adalah dari Tuhan semesta alam. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril hingga dihantarkan sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sedikit pun hal yang kita ragukan di dalam Al-Quran ini, seperti terjemahan ayat ini. Maka kita senantiasa berusaha, berupaya bahwa tiada kitab selain Al-Quran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Al-Quran berisi tentang kisah-kisah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil sebagai hamba yang mengaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keraguan sedikit pun. Kita meyakini Al-Quran dalam hati kita, bahwa Al-Quran adalah pedoman, bahwa Al-Quran adalah petunjuk, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang menjadikan kita sebagai pelajaran, sebagai suri tauladan kita. Kita melihat, kita merenungkan ayat-ayat Allah. Maka difirmankan, barang siapa yang mendengar ayat-ayat Allah, bergetarlah hati mereka. Kita mendengar Al-Quran seperti itu, hadirin. Kita mendengar Al-Quran seperti itu. Tidak ada keraguan sama sekali, yakinilah Al-Quran itu.
Tetapi mengapa mereka orang-orang kafir mengatakan dia Muhammad mengada-ngada? Orang-orang kafir, dia Muhammad mengada-ngadakannya. Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Bagaimana tantangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terdahulu? Betapa perjuangan beliau ketika berdakwah kepada orang-orang kafir Israel, orang-orang kafir Yahudi waktu itu, orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Beliau berjuang semangat untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahwa ini Muhammad mengada-ngada akan Al-Qur'an ini. Ini kata-katanya Muhammad, bukan kata-katanya Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Maka kita sebagai orang yang mengaku kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kita camkan di dalam hati kita. Kita berupaya bahwa tiada ilah selain Allah, tiada utusan selain Nabi Muhammad SAW. Allah yang maha kuasa, selain Allah tidak kuasa. Bahwa Al-Quran ini adalah kalam Allah yang sesungguhnya. Bahwa Al-Quran ini tidak ada yang bisa meragukan kebenarannya yang datang. Kita meyakini, kita berusaha, kita berupaya meyakini di dalam hati kita tentang Al-Quran ini. Maka dilanjutkan oleh ayat Allahulladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dalam 6 hari kemudian dia bersemayam di atas ars. Apa maksudnya atas ars ini? Maka atas ars ini dikatakan, jangan diartikan bahwa Allah bersemayam di sana. Ini hanyalah perumpamaan. Majas bahasa Indonesia. Diperumpamakan. Diumpamakan. Maka tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Maksudnya urusan itu naik kepadanya ialah beritanya yang dibawa oleh malaikat. Ayat ini suatu tamsil bagi kebesaran Allah dan keagungannya. Maka cara kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita memahami artinya, kita memahami maknanya, kita berupaya dan kita terus belajar. Saya pun sendiri harus terus belajar. Jangan pernah kita putus dari pelajaran. Belajar itu adalah kewajiban kita untuk mengetahui kalam-kalam kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya, kita terus menerus untuk belajar, mengingat-ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari guru yang bisa membawa kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadarnya atau yang lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. 1 hari, 1 detik. Allah kasih, Allah bagi-bagi ini untukmu, ini untukmu, ini untukmu, ini untukmu. Hitungan kita itu 1000 tahun. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka kalau kita mengingat Al-Quran ini, maka kalau kita senantiasa membaca Al-Quran dan maknanya, kita senantiasa bertadabbur, merenungkan, kalau ini peringatan dari Allah untuk saya. Ini peringatan dari Allah untuk saya. Kita baca Al-Quran ini, kita baca, kita fahami makna-maknanya. Sesibuk apapun kita sebagai orang yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sesibuk apapun kita luangkan waktu kita membaca Al-Quran, memahami ayat-ayatnya, memahami maknanya dan artinya. Kalaupun nanti kita bukan dari golongan pesantren, ada Al-Quran yang sudah diterjemah, kita memahami. Intinya apa? Intinya
menambah rasa ketakwaan kita, ketawajuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari hidup. Kita tahu porsi kita sebagai manusia. Kita tahu porsi kita sebagai hamba. Itu fungsinya Al-Quran. Jangan-jangan Al-Quran ini adalah peringatan bagi saya. Bukan peringatan bagi orang lain. Tapi peringatan bagi saya. Karena Al-Quran ini adalah pedoman hidup. Adalah petunjuk hidup. Kalau Al-Quran ini peringatan bagi saya. Kita mengulang-ulang kalimat itu dalam hati kita. Kita mengulang-ulang kalimat itu dalam hati kita setiap detik dan setiap waktu. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Yang demikian itu ialah Tuhan yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan maha perkasa lagi maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang belum keluar dalam hati kita. Apa-apa yang masih terlintas di dalam benak kita. Apa-apa yang belum keluar dalam pikiran kita, Allah mengatur itu semua. Baik itu yang nyata ataupun yang gaib. Allah mengatur, Allah maha mengetahui. Allah al-alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui sesuatu yang gaib-gaib itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai di dalam hati kita terlintas sesuatu kebencian sedikit pun. Allah maha tahu. Saya sendiri harus senantiasa terus bermunajat kepada Allah. Berusaha, berupaya mengingat kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin. Allah Rabbi la ilaha illallah la ilaha illa anta subhanahu inni kuntu minaz zalimin. Doa ini yang diucapkan oleh Nabi ketika di dalam perut ikan. Insyaallah. Allah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Ini diceritakan tentang proses kejadian manusia dan kebangkitannya di hari kiamat. Proses kita diciptakan. Dia membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya. Dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Wa bada'a khalqal insani min tin. Kita mulai diciptakan dari tanah. Tanah inilah kita diciptakan. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari seperpati. Lalu dia menjadikan keturunannya dari saripati, air yang hina, yakni air mani. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian dia yang menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi sedikit sekali yang bersyukur. Ya Allah. Kita berupaya senantiasa mengingat-ingat, membaca makna Al-Quran ini. Ini adalah nasihat bagi kita. Nasihat bagi saya, nasihat bagi seluruh makhluk yang berasa beriman kepada Allah. Yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan penglihatan kita, pendengaran kita, hati kita. Namun kita masih jauh daripada rasa syukur kepada Allah. Kita berupaya, kita berusaha
Kita mengingat di mana letak kesalahan kita kepada Allah, di mana kurang ajarnya kita kepada Allah. Jangan sampai Allah murka kepada kita. Kita mengingat ini adalah peringatan bagi kita. Berapa waktu kita lalai kepada Allah dalam 24 jam ini? Berapa banyak kelalaian kita kepada Allah, lupanya diri kita, lupanya hati kita, pikiran kita kepada Allah. Dikarenakan keinginan-keinginan dunia kita, lalu kita lupa kepada Allah. Bahwa di dalam ayat ini Allah menyatakan, Allah menciptakan pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kita bersyukur. Kita lebih berusaha, saya kepengen kaya, kepengen maju. Urusan dunia saya harus nomor 1. Ini peringatan bagi kita. Bagi kita ini orang hina. Kita hina di hadapan Allah. Kita hina di hadapan Allah. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي أُكِلَّ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dan mereka berkata, وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru. Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya. Maksudnya nanti kita akan kembali dihadirkan oleh Allah ketika yaumil qiyamah. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diingatkan tentang penciptaan kita di dunia ini. Hadirin, kita senantiasa mengingat kejadian-kejadian ini. Kita senantiasa menasehati diri kita di dalam hati kita ketika kita sendiri. Ketika kita sendiri kita mengingat Allah. Ketika kita bersama orang kita mengingat Allah. Ketika kita dimanapun kita mengingat Allah. Oh, ketika Anda mengingat Allah, ketika kita mengingat Allah, lalu ada orang mengatakan, sok suci kamu pura-pura ahli. Na'udzubillah min zalik.
Kita berupaya, kita berusaha. Meskipun kita banyak dosa, kita berusaha dan berupaya untuk meyakini diri kita yang penuh dosa ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bertaubat, bermunajat kepada Allah. Kita berupaya, kita berusaha. Seperti contoh, kita melakukan maksiat misalkan tadi pagi, lalu jangan kita tidur dari pagi sampai malam tanpa mengingat maksiat kita yang tadi pagi itu. Salah nih. Tapi kita mengingat maksiat kita, oh saya tadi pagi saya maksiat kepada Allah, lalu saya bertaubat. Dari saya melakukan maksiat, saya bertaubat kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah menggantikan apa yang saya perbuat maksiat itu untuk mulai melakukan kebaikan-kebaikan dalam hatinya. Kita mengingat itu. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Jangan-jangan saat ini malaikat maut sedang ditugaskan untuk mencabut nyawa kita. Ketika kita lalai, ketika kita fokus untuk mengerjakan dunia, lalu sedikit sekali urusan akhirat yang kita kerjakan. Jangan-jangan malaikat sedang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa kita. Karena satu hal lain napas pun kita tidak mengetahui kapan waktunya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijelaskan ayat ini. Bukan mengada-ngada. Ini yang dijelaskan ayat ini. Malaikat maut yang disuruh, yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Ditugaskan malaikat maut itu. Hei, hamba Allah, sudah waktunya engkau akan kembali kepada Allah. Apakah kau siap dengan konsekuensinya? Lalu ketika malaikat datang memberi kabar itu, apakah kita dalam keadaan senda gurau? Apakah kita dalam keadaan sesuatu yang lalai kepada Allah? Ini adalah nasihat bagi kita, bagi saya dan bagi seluruh yang merasa bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh, sungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Munafik kita sebagai manusia. Ketika Allah mematikan kita, kita ingin bangkit ke dunia lalu untuk berbuat amal soleh. Sedangkan ayat ini jelas. Maka di dunia ini kita hanyalah perantau sementara. Saudara hadirin yang dirahmati Allah, kita adalah merantau sementara di dunia ini untuk berjumpa dengan Allah, untuk berjumpa dengan kekasih Allah. Maka ayat ini menjelaskan alangkah ngerinya. Ini Allah menjelaskan, kalau bilang ngeri ini bukan ngerinya seperti makhluk yang kita bayangkan, bukan. Wis ngeri, serem ada hantu, bukan. Tapi ngerinya ayat ini maka sangat tidak bisa kembali lagi ke dunia ini. Tidak bisa lagi kembali ke dunia ini, sudah ngeri. Maka di alam dunia inilah kita berupaya untuk memperbaiki diri kita. Ada hilap kita kepada Allah dan kepada makhluknya Allah, kepada orang lain. Ada hilap kita, ada dosa kita, ada kesalahan kita. Kita senantiasa memperbaiki diri kita ini. Bahwa negeri akhirat itu bukan negeri sembarang negeri. Bukan negeri yang bisa didapatkan dengan membolak-balik telapak tangan. Bukan. Penuh dengan perjuangan, berkonsekuensi untuk taat kepada Allah. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa itu petunjuk baginya. Akan tetapi telah tetaplah perkataan atau ketetapan daripadaku. Ini firman Allah. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.
Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ini nasihat buat kita sebagai hamba Allah yang sedang lalai kepada Allah. Maka jelas ayat ini dijelaskan bahwa akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Neraka ini akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Apakah kita sudah sanggup untuk kembali kepada Allah? Untuk mencium bara api nerakanya Allah? Kita sama-sama memperbaiki diri agar jauh lebih baik daripada sebelumnya. Terus kita senantiasa memperbaiki diri. Ta'aruf ilallah, taqarrub ilallah. Ya Allah, salah apa saya? Ya Allah, salah langkah apa saya? Kita senantiasa memperbaiki itu. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Fadzuku bima nasitum liqa'a yawmikum hadza. Inna nasinakum. Wadzuku adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Maka rasailah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Ini yang dikatakan ngeri tadi itu hari kiamat yang ngeri, hadirin. Tidak bisa kita membayangkan bagaimana ngeri dan dahsyatnya hari kiamat itu ketika kita kembali kepada Allah. Tidak bisa, hadirin. Bahwa ngerinya hari kiamat itu sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha hurru sujjadaw wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih seraya memuji Tuhannya, sedangkan mereka tidak menyombongkan diri. Maka jelaslah ayat ini adalah peringatan bagi kita sebagai hamba Allah yang masih hidup di dunia ini, di langit dunia ini. Kita hanya merantau sementara saja di dunia ini. Maka kita senantiasa membaca ini Al-Quran sebagai peringatan buat kita. Jangan kita tinggalkan Al-Quran ini seberapapun sibuknya kita dengan urusan dunia, mencari nafkah kepada anak istri, keluarga, dan lain sebagainya. Lalu kita meninggalkan dengan kewajiban kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini yang akan mampu menggentarkan hati dan jiwa kita untuk kembali kepada Allah. Kita sebagai kaum muda, terutama kaum milenial saat ini, ketika Anda main game dan lain sebagainya, contoh ini, Anda mengingat bahwa game yang Anda mainkan itu, subhanallah, kok bisa dia perang, bisa mengeluarkan jurus-jurus, dan Anda melihat bahwa itu Allah yang menciptakan, Allah yang maha memberikan, Allah yang maha memberikan pemikiran bagi orang yang membuat game itu. Maka senantiasa kembali kepada Al-Quran ini, kita senantiasa mentadaburi sedikit nikmat ayat-ayat Allah, maha kuasanya Allah. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Allah menciptakan bumi tanpa ada pasaknya. Allah menciptakan matahari silih berganti, siang dan malam tak tahu henti. Nah, kita senantiasa berniat dan bermuajah kepada Allah. Contoh dimanapun tempat kita di dalam apapun namanya, di dalam kamar mandi, berbaringnya kita, tidurnya kita senantiasa bermunajat kepada Allah, mendengar apa-apa yang sekiranya difirmankan Allah ini. Ini daripada ayat 1 sampai ayat 15 surah As-Sajdah. Bagaimana agar kita senantiasa bersujud kepada Allah, baik di dalam keadaan kita lapang, terutama di dalam keadaan kita sulit. Jangan meminta sesuatu sekiranya engkau akan memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun paksalah diri kita untuk agar kita bisa semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian yang dapat sekiranya saya bacakan pada pertemuan dan perjumpaan hari ini daripada surah As-Sajdah juz 21
Kalau di dalam Departemen Agama ini cetakannya halaman 662. Daripada halaman 662 itu, daripada 660 sampai 662, ini 662-nya itu sampai ayat 15. Dari 660 surah Sajadah, halaman surahnya 660, juznya juz 21 surah Sajadah. Semoga apa-apa yang datang ini daripada kebaikan yang Allah berikan, segala kebenaran hanya mutlak hak milik Allah Subhanahu wa taala, dan kalau sekiranya ada kesalahan dan kekeliruan tolong dinasehati. Kalau sekiranya ini diposting tolong dijawab di komentar, dinasehati, karena saya tidak luput dari kesalahan, noda dan dosa. Saya masih senantiasa dalam tahap belajar dan terus belajar. Saya membaca Al-Quran ini sebagai pengingat diri saya dan kepada semua kita. Terima kasih banyak. Saya mohon ampun kepada Allah. Kepada Allah lah sebaik-baik ampunan yang Allah berikan. Saya mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Summa hadanallah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.